Oke, halo YouTube. Hari ini gue bakalan kasih tau lo semua gimana sih caranya seorang cuber atau speed cuber dalam menyelesaikan Rubik 3x3 mereka dengan cara yang lebih cepat dari orang-orang biasa. Yang pertama yang mereka butuhkan adalah sebuah Rubik yang khusus dibuat untuk speed cube atau Rubik menyelesaikan Rubik dengan cepat, dan kemudian teknik yang mereka gunakan sedikit berbeda dan sedikit advance dibanding dengan orang-orang biasa yang menyelesaikan Rubik dengan kecepatan yang normal. Oke, sorry gue lama banget udah nggak update video di channel saya. Gue banyak kesibukan, jadi gue tuh baru aja pindah dari Jogja karena gue udah kuliah di sana dan udah selesai alhamdulillah. Kemudian gue baru aja balik ke rumah dan sekarang udah baru aja di kamar gue yang di rumah gue di kampung. Oke, langsung aja. Yang pertama tentu aja scramble. Scramble adalah proses mengacak Rubik dan menyelesaikannya. Oke, tentu saja yang pertama adalah membuat cross. Saya tidak punya teknik khusus untuk menyelesaikan cross. Saya hanya melihat jika ada bar-bar yang sudah terselesaikan seperti ini, langsung saja saya bawa ke bawah sana. Kemudian saya melihat bagian yang hijau ini, saya bawa juga ke bawah sana. Kemudian merah di belakang sana. Dan yang terakhir orange dan align atau meluruskan crossnya. Oke, kita udah punya cross. Kemudian yang pertama gue lihat untuk F2L di metode atau di step keduanya. Kemudian saya lihat piece yang ini gue bakalan selesaikan dengan cara ulang seperti ini, kemudian bawa dia ke atas dan insert. Oke, kemudian selagi saya menyelesaikan ini, saya melihat yang ini, dua ini, bawa aja, sudah terpairing, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke slot yang di belakang sini. Oke, lanjut. Gue lihat ini udah selesai di belakang nih, cuman dia terflip. Yang gue lakukan adalah gue keluarin. Kemudian karena posisi pemegangan Rubik seperti ini, maka gue bawa dia ke belakang seperti ini dan gue lakukan insertion seperti ini. Oke, selesai. Terakhir yang ini nggak ada teknik khusus sih buat yang seperti ini. Gue biasanya gue keluarin aja, kemudian samakan warnanya dengan yang edge-nya ini, kemudian pairing dan insert. Oke, OLL, ILL. Oke, solve, lanjut. Oke, second solve. Oke, ini agak susah nih untuk crossingnya. Oke, yang pertama gue lihat ini dan ini, gue bawa aja hijaunya ke bawah, kemudian orange, dan gue lihat biru di sini. Rotate aja Rubiknya, kemudian insert yang ini biru, kemudian insert merah dan align, meluruskan warna cross kita. Oke, pertama yang gue lihat adalah ini, dua ini. Kalau dalam posisi seperti ini, gue biasanya ngelakuin rotate untuk biar dua pasangan ini bisa kita selesaikan dengan lebih mudah. Tapi kita coba untuk tidak merotate Rubik agar kecepatan solve kita bertambah, dan kita juga bisa belajar bagaimana sih menyelesaikan
kasus yang seperti ini, F2L seperti ini secara intuitif. Oke, gue bakalan bawa aja ke sini sama, kemudian menggunakan F, pairing, dan insert dengan sledgehammer. Oke, kemudian gue lihat ini, cara ini biasanya gue pakai beginner aja ya, atau kita coba dengan cara yang lain. Karena posisi edge-nya di sini, kita nggak usah bawa dia ke tempatnya seperti beginner method. Kita biarkan aja di situ, kemudian kita keluarin aja yang ini 2 kali. Kemudian dia sudah ready untuk pairing dan insert. Oke, lanjut. Posisi Rubik tetap seperti ini. Gue ngelihat ini dan ini cukup sulit. Kalau kita bawa ke sana susah ya. Kita masukin aja yang edge-nya ke sana, kemudian maka dia bakalan pairing, cuman dia masuk ke slot yang salah. Kita benarkan untuk insertion ke slot yang benar. Oke, dengan begitu kita membawa piece terakhir kita, F2L terakhir, di posisi yang benar. Oke, saya akan gunakan untuk last F2L biasanya sangat sulit untuk tidak melakukan rotate, cuman kita coba aja ya. Posisinya seperti ini tadi. Oke, kayak gitu. Jadi kita masukkan edge ini ke slot yang ada dan kita pairing. Sudah pairing, kemudian keluarin dan sledgehammer dari belakang. Oke, gue sudah berhasil melakukan F2L tanpa melakukan cube rotation. Itu bagus buat menambah kecepatan untuk penyelesaian Rubik kalian. OLL, kemudian PLL. Oke. Mungkin ya sedikit teknik yang gue gunain untuk penyelesaian Rubik dengan lebih cepat. Sebenarnya gue baru belajar beberapa metode yang ada, cuman ya bagi yang belum pernah masuk dunia speed cubing mungkin agak sulit ya buat kalian untuk mengerti apa-apa saja istilah yang saya gunakan tadi. Tapi buat kalian-kalian yang sudah mulai mencoba untuk memasuki dunia speedcuber, kalian bakalan sangat memerlukan teknik-teknik tadi untuk mempercepat penyelesaian Rubik kalian atau mengurangi time solving kalian. Oke, jika menurut kalian video ini sangat membantu kalian untuk mempercepat kecepatan Rubik kalian, penyelesaian Rubik kalian, maka kalian bisa like, kemudian kalian share ke teman kalian yang juga mempunyai problem yang sama dalam menyelesaikan Rubik. Kemudian kalian bisa komen di bawah kalau ada pertanyaan. Sekali lagi gue minta maaf karena sangat lama sekali saya nggak update di channel saya yang sekarang ini, karena ya itu tadi saya sudah jelasin di awal karena banyak kesibukan. Oke, untuk selanjutnya gue bakalan sering update untuk video-video Rubik atau video tutorial, bahkan atau video-video seri-seri yang lain. Maka dari itu jangan lupa subscribe biar terus dapat update video-video dari saya. Oke guys, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye.